Diinformasikan kepada seluruh jemaat, bagi yang ingin memberikan persembahan, jemaat bisa memberikannya melalui GoPay dengan barcode berikut ini. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Haleluya, shalom warga kerajaan. Shalom. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, amin. Dan saya percaya di sepanjang minggu ini kita menikmati dan kita terus mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk keselamatan, kemenangan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya hadirat Tuhan tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi, kami alami saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin.
bersyukur sebab di dalam Kristus kami menjadi ciptaan yang baru. Kami menerima kemenangan. Bahkan firman-Mu berkata setiap kami lebih daripada pemenang. Oleh karena Yesus Kristus tinggal di dalam kami, ada di pihak kami, bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu, kami nyatakan, kami deklarasikan kemenangan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
penebusan-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Kami berdiri dan kami tinggal di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdiri dan kami hidup sebagai milik-Mu, umat kepunyaan-Mu, umat tebusan-Mu. Hanya oleh karena darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu
di dalam kasih karunia-Mu. Dalam anugerah-Mu kami dijadikan baru. Terus kami nikmati kasih. Kuasa darah-Mu menjadikan kami baru ya Tuhan. Kuasa darah-Mu membebaskan kami. Kuasa darah-Mu menyembuhkan kami. Kuasa darah-Mu menjadikan kami baru di hadapan-Mu. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kami merenungkan kebaikan-Mu. Kami merenungkan kasih-Mu yang Engkau sudah nyatakan bagi kami. Engkau mati bagi kami. Engkau disalib bagi kami Tuhan. Untuk menyatakan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu berkuasa. Nama-Mu lebih besar dari apapun ya Tuhan. Dan nama-Mu lebih besar dari siapapun ya Tuhan. Dan kami menyatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, akan bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Kami percaya, sungguh kami percaya Tuhan. Engkau yang menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, yang akan terus menguatkan kami Tuhan. Betapa kami adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, roh hikmat dan pewahyuan yang dari Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita ketemu lagi dalam streaming online. Bapak Ibu yang kekasih, khususnya hari ini kita memperingati Jumat Agung. Jumat Agung bukan sekedar sebuah peringatan, tapi ini merupakan sebuah deklarasi Tuhan Yesus, proklamasi dari Tuhan Yesus tentang kematiannya yang membawa kemenangan. Kemenangan apa saja yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu dia mati di atas kayu salib? Yang pertama, dia menang atas dosa. Di dalam Yohanes 19 ayat 30 dia berkata, "It's finished," sudah selesai. Tetelestai. Artinya Yesus menang atas dosa. Pada waktu Yesus hidup di muka bumi, dia telah dicobai. Kitab Ibrani pasal yang ke-4 ayat 15 berkata, dia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Jadi Yesus menang atas semua godaan dosa, apakah itu keinginan mata, keinginan daging maupun keangkuhan hidup. Dia menang atas dosa. Itu yang pertama Yesus lakukan. Itu sebabnya di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia mati di atas kayu salib. Yang kedua, apa yang Yesus sudah selesaikan? Yang kedua, maut sudah dikalahkan. Dalam kitab Korintus dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, musuh terakhir manusia yang dibinasakan adalah maut. Lewat kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Yesus, Yesus memproklamirkan dirinya. Dia mendeklarasikan dirinya bahwa dia menang atas maut.
Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sudah menang atas iblis. Pada waktu Yesus mati dan bangkit dari maut, iblis sudah dikalahkan, iblis sudah dilucuti. Jadi kerja iblis hari-hari ini, modus operandi daripada iblis hari-hari ini hanya tipu daya. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya jangan tertipu. Kerjanya iblis cuma hanya tipu daya. Sesungguhnya kuasanya sudah dikalahkan, sudah dihancurkan, sudah dilucuti pada waktu Yesus mati dan bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan kembali kepada tema kita hari ini. Mengapa Yesus harus mati di salib? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian yang paling hina. Karena kematian ini dipertontonkan, dipermalukan. Karena Yesus dianggap sebagai seorang penjahat besar. Yesus mati itu bukan karena kesalahannya sendiri. Yesus mati bukan karena serangan jantung. Yesus mati juga bukan karena sakit tua. Kalau demikian, mengapa Yesus harus mati di salib? Nah, kita akan belajar 4 hal. Pertama, Yesus dihukum mati bukan karena dosa dan kesalahannya sendiri. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, ayat ini berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara aku kekasih, jadi Yesus dihukum mati bukan karena kesalahannya sendiri, bukan karena dosanya sendiri. Yang kedua, Yesus dihukum mati bukan karena keberhasilan pengadilan agama Yahudi yang berhasil menuduh Yesus itu sebagai penista agama. Bukan, Yesus mati bukan karena penista agama. Yesus mati bukan karena menghujat Allah. Memang Yesus dituduh sebagai penista agama Yahudi, sehingga dia dihukum mati. Tetapi dasar Yesus mati bukan karena itu. Yesus dituduh mau meruntuhkan bait Allah. Yesus dituduh mau menyamakan dirinya dengan Allah, sehingga pengadilan agama Yahudi menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Tetapi sesungguhnya Yesus mati bukan karena alasan itu. Saudara aku kekasih, kalau kita belajar firman Tuhan lebih jauh, kita akan melihat para pemuka agama Yahudi sakit hati karena Yesus membongkar kemunafikan mereka. Saudara aku kekasih, mereka sakit hati, para pemuka agama Yahudi sakit hati karena Yesus membawa ajaran kasih dan pengampunan. Sehingga income para pemuka agama terancam karena tidak ada pemasukan lagi. Dengan hukum agamalah mereka bisa mencari sesuatu, bisa memeras saudara masyarakatnya berdasarkan alasan agama. Itu sebabnya kenapa Yesus dibenci oleh para pemuka agama Yahudi. Karena Yesus datang membawa kasih. Yesus datang membawa pengampunan. Dan ini yang tidak disukai oleh para pemuka agama. Yang ketiga, kita belajar Yesus dihukum mati bukan karena pengadilan Romawi. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Tentu hal ini berbicara soal politik, saudara. Yesus dituduh melarang orang membayar pajak kepada kaisar. Padahal Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Jadi tuduhan mereka terhadap Tuhan Yesus melarang orang membayar pajak itu sama sekali tidak beralasan. Tapi itulah yang mereka lakukan supaya mereka bisa menuduh Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus bisa dijatuhkan hukuman mati. Selain itu Yesus juga dituduh untuk mengkudeta kaisar supaya Yesus bisa menjadi raja orang Yahudi. Sesungguhnya tuduhan-tuduhan itu sangat tidak beralasan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Kesimpulan kita menurut pengadilan Yahudi, Yesus mati karena menindas agama. Ya, menista agama. Yesus mati karena menista agama. Yesus mati karena ingin mengkudeta. Itu menurut pengadilan Romawi. Menurut Pontius Pilatus, Yesus mati karena tuntutan massa, karena pengadilan massa. Tuntutan massa, pengadilan massa, karena Yesus ingin menista agama, ingin mengkudeta. Semua saudara, tuduhan-tuduhan seperti itu bukanlah alasan Yesus harus mati di atas kayu salib. Kalau begitu apa sesungguhnya? Mengapa Yesus harus mati di salib? Yang keempat yang kita mau belajar. Sesungguhnya Yesus mati di atas kayu salib. Yesus dihukum mati di atas kayu salib. Itu hanya satu alasan. Karena dosa saudara dan saya. Sesuai dengan nubuatan kitab suci. Kita bisa membacanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir telah menubuatkan tentang kematiannya. Tentang Sang Mesias akan ditolak. Sang Mesias akan dibunuh bersama penjahat. Sebagai wakil korban umat manusia yang berdosa. Jadi kematian Tuhan Yesus itu memang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nah saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Sebab sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar. Ada 3 pengertian dosa. Yang pertama, dosa itu meleset dari sasaran. Meleset dari target. Jadi dosa itu memiliki pengertian dia meleset dari tujuan. Itu sama dengan kegagalan. Contoh, saya minta kopi dikasih teh. Itu kan artinya keluar dari sasaran, keluar dari kemauan saya, keluar dari target saya. Demikian juga Tuhan menciptakan manusia. Tuhan itu punya tujuan. Tetapi manusia tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan ingin manusia mempermuliakan Tuhan, tapi manusia mempermuliakan dirinya sendiri. Tuhan ingin manusia melakukan kehendaknya, tapi apa yang dilakukan oleh manusia karena sudah jatuh dalam dosa, manusia cenderungnya melakukan kehendaknya sendiri. Dengan perkataan lain, manusia gagal melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara aku kekasih, kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Hukum Taurat itu merupakan satu kesatuan. Apabila kita gagal melakukan satu bagian saja, itu sama saja kita gagal melakukan semuanya. Dengan perkataan lain saudara aku kekasih, pengertian dosa, kita kembali lagi, itu meleset daripada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tuhan menciptakan kita agar kita memiliki tujuan. Yaitu tujuan yang mulia, tujuan yang benar di hadapan Tuhan adalah menjadi tujuan Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ternyata manusia sudah gagal. Sejak di Taman Eden, Adam dan Hawa gagal melakukan perintahnya. Tuhan berkata, ada satu pohon yang ada di taman ini, yang di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Ya, apa yang terjadi? Hanya satu perintah Tuhan berikan kepada manusia pada waktu itu. Mereka gagal melakukannya. Dengan perkataan lain, mereka jatuh dalam dosa. Itulah pengertian dosa yang pertama. Yang kedua, pengertian dosa yang kedua itu artinya pelanggaran. Saudara kekasih, ya. Kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran, saudara akan mendapati ada 10 hukum Taurat
Ya, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, yang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat, hormati ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini sesamamu. Dengan berkata lain, manusia tidak sanggup ya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dengan perkataan lain, manusia sudah melanggar. Nah, kata melanggar inilah pengertiannya dosa. Jadi dosa artinya pelanggaran. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang tidak melanggar hukumnya Tuhan. Saudara aku yang kekasih, pengertian dosa yang ketiga yaitu hutang. Saudara aku yang kekasih, mengapa dosa itu harus ditebus? Ya, karena dosa itu identik seperti hutang. Dosa itu seperti tumpukan hutang yang harus dibayar, yang harus ditebus. Saudara aku yang kekasih, setiap kali kita melakukan sebuah pelanggaran, ada sebuah surat hutang yang kita terima. Kalau kita melanggar lagi, surat hutang lagi kita terima. Pada waktu kita tidak bisa melakukan kehendak Allah, kita menumpuk surat hutang. Begitu banyak surat hutang yang kita terima. Itu membuat kita, saudara, harus mengalami penghukuman. Itu sebabnya mengapa pengertian dosa selalu disamakan, disepertikan dengan hutang. Kalau kita membaca di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 13 dan ayat yang ke-14, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini berkata, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Perhatikan ayat ini berkata bahwa surat hutang, ya, Dia menghapus surat hutang. Dengan perkataan lain, dosa itu seperti tumpukan surat hutang. Nah, kapan surat hutang kita dilunasi? Kapan surat hutang kita dibayar? Kapan surat hutang kita ditebus? Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi saudara, salib itu punya garis vertikal dan garis horizontal. Saudara, ya. Yesus itu ada di tengah-tengahnya. Perhatikan gambar salib. Salib garis vertikalnya itu berbicara Yesus membayar dosa saudara dan saya, ya, kepada Tuhan. Jadi dosa kita Yesus yang bayar, Yesus yang tanggung. Dia bayar dosa kita kepada Tuhan. Kapan kita berdosa kepada Tuhan? Pada saat kita melanggar perintah Tuhan. Pada saat hidup kita meleset dari sasaran Tuhan. Pada waktu itulah kita ibaratnya orang yang sedang berhutang. Nah, kapan Yesus melunasi hutang saudara dan saya di hadapan Tuhan? Pada waktu di atas kayu salib. Jadi salib itu garis vertikalnya berbicara Yesus menanggung hutang kita. Yesus membayar hutang kita kepada Tuhan. Yang kedua, salib itu ada garis horizontalnya. Nah, garis horizontal adalah Yesus bayar dosa orang lain kepada kita. Yang saya mau katakan begini saudara, dalam perjalanan hidup kita tidak ada seorang pun yang tidak bersenggolan, bersentuhan satu dengan yang lain. Ada begitu banyak orang yang menyakiti kita dan melukai kita. Saudara aku yang kekasih. Tetapi Tuhan berkata, dosa orang lain sudah aku bayar lewat kematianku di atas kayu salib. Ingat, salib itu berbicara vertikal dan horizontal. Horizontal itu berbicara, saudara aku yang kekasih, di mana Yesus bayar dosa orang lain yang bersalah kepada kita. Dia yang tanggung. Dengan perkataan lain, Tuhan inginkan kalau dosa orang lain yang bersalah kepada kita, dia tidak membayarnya, dia mungkin tidak
mengampuni kita, atau kita tidak, saudara kekasih, tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, tetapi Yesus mengambil tanggung jawab ini untuk melunasi. Jadi apa yang Tuhan inginkan dari hidup saudara dan saya, kalau kita mengerti prinsip salib ini saudara, arti vertikal dan horizontal. Jadi Tuhan ingin menekankan kepada saudara dan saya. Dengan perkataan lain, Tuhan ingin menuntut saudara dan saya, kalau dosa kita Tuhan Yesus sudah ampuni, Tuhan sudah tanggung dosa kita. Demikian juga dosa orang lain terhadap kita, kita dituntut untuk bisa mengampuni kesalahan atau dosa orang lain. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di rumah, kenapa Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia? Kenapa tidak Dia mengampuni saja dosa orang ketika orang itu minta ampun tanpa harus mati? Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus mengampuni dosa manusia tanpa harus mengalami kematian di atas kayu salib? Bisa. Ada beberapa ayat yang bisa kita baca. Di dalam Matius pasal 9 ayat 2 maupun ayat 6. Ya, saya bacakan salah satu ayatnya saja. Yesus berkata kepada orang lumpuh bahwa dosamu sudah diampuni. Saudara, Bapak Ibu bisa baca di rumah Markus 2 ayat 10 maupun Lukas pasal 5 ayat 24. Yesus berkata supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi Yesus sudah mengampuni dosa orang sebelum Ia disalibkan. Nah, pertanyaannya, kalau begitu mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni orang yang berdosa? Saudaraku kasih, jadi apa yang Tuhan Yesus ingin tuntut dari saudara dan saya ketika kita sudah mengampuni pengampunan dosa? Ketika kita sudah mengalami di mana dosa kita sudah diampuni, hutang surat, hutang dosa, tumpukan dosa kita sudah Tuhan ampuni. Jadi apa pesan Tuhan yang Tuhan ingin beritahu kepada setiap orang percaya lewat kematiannya di atas kayu salib? Saudaraku kekasih, satu hal yang Tuhan Yesus tuntut dari saudara dan saya, karena sesungguhnya Dia tidak harus mati untuk dosa saudara dan saya. Tapi kalau Dia lakukan itu menunjukkan kemurahan hatinya, menunjukkan kasih karunia-Nya. Itu yang pertama yang Tuhan lakukan. Jadi Yesus mati di atas kayu salib untuk melunaskan hutang saudara dan saya kepada Tuhan. Karena kita manusia yang berdosa, dosa itu artinya berhutang, tumpukan surat hutang. Jadi kita tidak bisa bayar dengan apapun juga, ya, kecuali surat hutang kita ditebus. Ditebus dengan apa? Ditebus dengan kematiannya. Ditebus dengan darahnya di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib juga mengatakan kepada saudara dan saya bahwa dosa orang lain terhadap kita itu juga sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dengan perkataan lain, Tuhan Yesus ingin katakan, kalau kamu merasa orang bersalah kepada kamu, aku sudah menanggung dosa mereka, dosa orang lain terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Kalau orang menyakiti hatimu, kalau orang berbuat dosa, berbuat salah kepada kamu, sebagaimana aku juga sudah mengampuni kamu, demikian juga kamu harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kamu. Saudaraku yang kekasih, di hadapan kita ada roti dan anggur. Kita akan kembali memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dalam dunia, tujuannya cuma satu, untuk mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Bukan hanya dosa saudara dan saya yang Dia tebus, tapi lewat kematiannya di atas kayu salib, kutuk dosa kita. Kutuk itu apa? Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit,
kutuk penderitaan, semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya Dia ingin saudara dan saya mengerti dan memahami bahwa semua hutang, 3 pengertian hutang. Apakah hutang kita karena kegagalan kita melakukan kehendak Allah? Apakah karena kita melanggar semua perintah-perintah Tuhan? Atau kita adalah orang yang berhutang kepada Tuhan? Semua dosa kita Dia tanggung di atas kayu salib. Oleh sebab itu di atas kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Selayaknya saudara dan saya yang sudah mendapatkan pengampunan dosa, mari kita hidup mempermuliakan Dia. Hiduplah menyenangkan hatinya. Salah satu cara hidup kita bisa menyenangkan hatinya adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hiduplah dengan menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, siapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada roti kering juga boleh, apakah itu roti mari juga boleh, ya secuil boleh saudara. Lalu kita siapkan anggur, kalau tidak ada anggur sirup juga boleh, atau sederhananya teh. Yang penting kita ambil esensinya, bahwa tubuh dan darah Yesus itu jauh lebih penting daripada sekedar simbol yang kita pegang ini saudara. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kasih karunia-Nya, roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan 2000 tahun yang lalu untuk segala kelemahan dalam tubuh saya. Oleh sebab itu saya terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya oleh bilur Tuhan Yesus saya menjadi sembuh.
Mari kita makan bersama-sama Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kasih karunia-Nya, anggur ini adalah darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan untuk kita semua, untuk menghapus semua dosa dan pelanggaran, bahkan hutang dosa saya. Oleh sebab itu saya terima dengan iman. Saya percaya bahwa dosa, kesalahan, pelanggaran saya, Tuhan Yesus sudah ampuni. Sebab di atas kayu salib Engkau berkata, sudah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mendeklarasikan sesuai dengan iman dan keyakinan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena penebusan darah-Mu Tuhan. Aku percaya semua dosa pelanggaranku sudah disucikan di hadapan-Mu. Aku percaya aku dilayakkan menjadi anak-Mu. Aku percaya aku adalah pribadi yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Aku percaya aku adalah pribadi yang menerima anugerah Tuhan. Aku percaya segala kebaikan dan kemurahan menyertai kehidupanku hari ini, esok dan seterusnya. Saat ini juga Tuhan, kami mendeklarasikan dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa-Mu dinyatakan. Setiap kami yang terbelenggu dibebaskan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh pengurapan-Mu Tuhan, setiap kuk dipatahkan dan setiap kami mengalami terobosan rohani dalam hidup ini. Kami percaya kami akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kami menang atas dosa, kami menang atas kuasa kegelapan, kami menang atas kekecewaan, kami menang atas kepahitan, kami menang atas ketakutan yang hari-hari ini begitu mencemaskan kehidupan setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah seluruh kemenangan Tuhan menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah, di dalam nama Tuhan tergenapilah dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat anugerah kekuatan dari Tuhan. Akan menjaga, melindungi sepanjang minggu ini. Dan seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dosaku Kau ampuni, kesalahanku Kau lupakan, sakitku Kau sembuhkan, hidupku Kau pulihkan. Bagaimana ku harus balas cintamu atas pengorbanan yang Engkau berikan. Hanya ini yang dapat aku lakukan. Ku mau taat dan setia selamanya.
dosaku Kau ampuni, kesalahanku Kau lupakan, sakitku Kau sembuhkan, hidupku Kau pulihkan. Bagaimana ku harus balas cintamu atas pengorbanan yang Engkau berikan. Hanya ini yang dapat aku lakukan. Ku mau taat dan setia selamanya. Bagaimana ku harus balas cintamu atas pengorbanan yang Engkau berikan. Hanya ini yang dapat aku lakukan. Ku mau taat dan setia selamanya. Ku mau taat dan setia. Ku mau taat dan setia